Saya tidak melihat bahwa itu adalah tentang permintaan maaf. Itu adalah dia minta maaf duluan untuk seolah-olah tanda petik kegaduhan yang ditimbulkan. Ketika bicara itu sambil menahan marah sih menurut saya. Buktikan bahwa benar nggak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Fardiana. Nah, kalau perlu bongkar. Setelah lama bungkam seakan-akan menarik diri dari permasalahan, kemarin ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, muncul di tengah publik. Dengan menyampaikan permohonan maaf atas sikapnya yang memilih diam dan enggan mengomentari ataupun menanggapi kasus tewasnya Vina dan Eki yang belakangan ini sedang menjadi pusat perhatian. Menjadi wajar jika kemunculan Ibtu Rudiana menjadi perbincangan hangat. Bagaimana tidak, kemunculan Ibtu Rudiana selang beberapa hari selepas ramainya pemberitaan mengenai dirinya yang diduga kuat terlibat dalam rekayasa penangkapan para narapidana usai salah satu saksi bernama Dede menyebut jika dirinya telah memberikan kesaksian palsu atas arahan Ibtu Rudiana. Jauh sebelum Dede mengungkap pengakuan yang mengejutkan, Ketua Relawan Sahabat Kapolri Herwanto Nurmansyah juga pernah mempertanyakan sikap diam Ibtu Rudiana. Dari analisanya, Herwanto menduga jika Eki anak Ibtu Rudiana masih hidup. Menurutnya, yang tewas bersama Vina bukanlah Eki yang sebenarnya, melainkan orang lain. Lantas, apa kata pakar ekspresi Kirdi Putra melihat bahasa tubuh Ibtu Rudiana saat menyampaikan klarifikasinya atas berbagai tuduhan yang dialamatkan pada dirinya? Dan benarkah ada kemarahan dalam raut wajah Ibtu Rudiana yang memerah? Jika benar, siapa yang membuat Ibtu Rudiana marah? Buat saya permintaan maaf itu bukan permintaan maaf dalam artian bahwa dia merasa bahwa ada kesalahan yang terjadi dalam satu sisi dia ya. Tetapi lebih cenderung pada yang namanya sugary words gitu loh. Sugary words itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata-kata yang untuk biar pemanis ketika seseorang bicara. Kata-kata yang dia gunakan itu adalah kata-kata yang sifatnya untuk wajarnya kalau orang ngomong di Indonesia. Ya ada permintaan maaf, ada ucapan terima kasih, yang sebetulnya itu bumbu gitu loh. Saya tidak melihat bahwa itu adalah tentang permintaan maaf. Itu adalah dia minta maaf duluan untuk seolah-olah tanda petik kegaduhan yang ditimbulkan. Padahal kan itu bukan tentang permintaan maaf, itu adalah klarifikasi bahwa ini orang bener anak saya, nah gitu. Yang jelas saya melihat bahwa di bagian ketika dia menyebut terkait ketika anaknya meninggal segala macam, kecepatan atau pitch suaranya itu naik lebih cepat dibandingkan di awal ketika di awal klarifikasi yang dibuatkan tek begitu bicara soal anaknya tek. Ini biasanya ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Nomor satu dia istilahnya sangat menahan emosi ya, cenderung kepada marah sebetulnya. Itu yang terlihat. Ada sisi lain kemungkinan misalnya grogi gitu bisa jadi, tetapi grogi biasanya ditampilkan juga dengan beberapa penanda yang lain, misalnya ada beberapa gerakan tangan misalnya mengikat sekitar wajah, ada kemudian beberapa kali misalnya membasahi bibir, atau kemudian ya ada hal-hal selain itu yang tidak terlihat. Jadi cenderung ya lebih besar kemungkinannya, probabilitasnya adalah dia, tentu saja kalau kita bicara validasi untuk kejujuran dia terhadap informasi yang dia sampaikan, ini agak sulit. Kenapa? Karena dia baca dan sudah dipersiapkan sebelumnya. Tetapi ada satu emosi yang cukup jelas bisa kita simpulkan bahwa ketika bicara tentang anaknya, dia agak marah di situ ketika mengucapkan bahwa masalah dia sudah menguburkan
gitu, bahwa orang-orang ada yang bilang bahwa anaknya sudah menikah segala macam itu benar-benar perbedaan pitch kalimatnya itu jelas. Bisa jadi kemarahan sebagai seorang ayah yang anaknya mengalami katakanlah anak tunggal dan kemudian mengalami bunuh bertuah, bisa jadi membuat Ibtu Rudiana gelap mata dan mungkin jadi membuat SOP kepolisian jadi tidak bisa berjalan dengan baik. Buat saya sebetulnya sudah saatnya bukan cuma untuk Ibtu Rudiana sih dalam hal ini, kepolisian untuk bebenah. Sekali lagi ini usulan yang kesekian dari sekian orang gitu ya. Karena kalau enggak nama besar kepolisian Republik Indonesia sebenarnya harusnya bagus. Tetapi dengan kekonyolan dari kompetensi, pelanggaran SOP ini yang membuat kemudian jadi turun. Tudingan Herwanto yang menyebut jika Eki anak Ibtu Rudiana masih hidup, bahkan saat ini sudah menikah, mengejutkan banyak orang. Tidak mau dibilang asal tuduh, Herwanto menantang untuk membongkar makam Eki. Dengan begitu, kebenaran akan terungkap. Apakah Eki anak Ibtu Rudiana benar-benar telah tiada, atau sebaliknya, masih hidup dan disembunyikan dari media? Pernyataan Herwanto pun mendapat tanggapan beragam, ada yang setuju, ada juga yang menentang. Tudingan Herwanto pun dibantah tegas oleh Ibtu Rudiana. Bahkan, Ibtu Rudiana menyebutnya sebagai fitnah. Mungkinkah karena tuduhan itu Ibtu Rudiana dibuat marah? Saya sampaikan klarifikasi terhadap berita miring yang beredar yang memberitakan bahwa anak kami Muhammad Rizky masih hidup dan sudah menikah. Saya tegaskan kalau berita tersebut tidak benar, fitnah. Sekali lagi, berita tersebut tidak benar. Anak kami Muhammad Rizky meninggal secara tidak wajar tanggal 27 Agustus tahun 2016. Perlu saya sampaikan bahwa Muhammad Rizky merupakan anak tunggal dari pernikahan saya dengan Ibu Sri Yuliasih. Anak saya dilahirkan di Kota Bandung tanggal 12 Juli tahun 2000. Pada saat saya ke kamar mayat dan juga ibunya, Ibu Sri Yuliasih juga datang ke kamar mayat, karena kami merupakan orang tua yang membesarkan dari kecil, jadi kami hafal persis pada saat melihat di meja mayat bahwa itu anak kami. Dan juga pada saat kami menguburkan, juga kami dan keluarga hadir. Sehingga saya tegaskan bahwa itu adalah anak kami. Sekarang bermunculan lagi nih, apakah benar Eki anaknya Pak Rudiana itu menjadi korban 2016 yang lalu. Nah sekarang kan muncul lagi nih, ternyata ada gambar Eki itu tidak meninggal gitu kan. Saya juga dikirimin juga fotonya. Coba Bang abang perhatikan jenazah 2016 yang lalu itu Eki itu berkumis katanya. Nah saya juga dikirimin gambar. Begitu saya lihat, oh iya kok ini ada berkumisnya. Nah sementara Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis. Buktikan bahwa benar nggak jenazah yang di dalam itu benar Eki anaknya Pak Rudiana. Nah, kalau perlu bongkar, ya kan? Ini demi kebenaran lah, ya terungkapnya suatu kebenaran. Sampai beberapa orang bilang, Bang kalau perlu bongkar makamnya, karena kalau terjadikan ulang masih bisa. Ini kita serahkan ke penyidikan. Kau jangan ngawur, lawyer yang lain itu nggak ngerti ngomong aja. Foto itu kadang-kadang antara foto dengan orangnya langsung kadang-kadang berbeda, kadang-kadang nggak mirip-mirip banget gitu. Itu biasa. Kita aja kalau di foto kadang jelek, padahal kita orangnya ganteng, kan begitu. Atau kita pas di foto kenapa ganteng banget, padahal kita jelek kan begitu. Jadi nggak bisa kita menganalisa lewat foto sebenarnya. Sekarang dia muncul aja enggak. Nah Pak Susno sekarang minta muncul dong. Ya kita juga pengen dia muncul dong, ayo. Nah sekarang makin lama makin hilang. Semakin orang curiga, ya kan? Kenapa Pak Rudiana ini nggak muncul? Berarti ada permasalahan di dirinya nih. Berat, saya yakin Pak Rudiana berat untuk muncul. Cuman kalau menurut saya udahlah, Pak Rudiana tidak ada pilihan lain kecuali hadapi saja, ya. Kalau memang itu yang meninggal Eki, dia adalah ayah korban. Tunjukkanlah, bersikaplah seperti ayah korban. Kalau sekarang kan dia, kalau menurut saya ini mohon maaf, sikap dan perbuatan dia tidak menunjukkan bahwa dia ini ayah korban. Kenapa Pak Rudiana tidak mau muncul? Berarti kan ada sesuatu. Ya. Ada sesuatu ini apa?
Nah, dalam kesempatan yang lalu kan saya sudah mengatakan, saya boleh dong menduga, yang menduga jangan-jangan ya, dugaan saya ini Pak Rudiana ini jangan-jangan dia pelakunya. Kalau muncul sekarang itu bukan masalah baru muncul sekarang, kemarin-kemarin juga kan sudah menyampaikan beliau. Dan sekarang juga baru menyampaikan juga. Artinya sudah 2 kali beliau itu menyampaikan statement. Artinya kalau terkait dengan kasus itu, saya kira beliau sudah menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik. Dalam hal ini nanti yang lebih berkompeten untuk menyampaikan itu adalah bidang humas. Karena kalau beliau hanya menyampaikan dari satu pihak saja itu tidak objektif. Artinya untuk menghindari subjektivitas permasalahan penyampaian kasus, beliau tidak mau berkomentar terkait hal tersebut. Akan tetapi humas nantinya akan menyampaikan secara objektif karena hasil daripada pemeriksaan saksi, pemeriksaan terlapor, dan pemeriksaan pelapor. Jadi dari penyampaian humas itu sudah merangkup semuanya dan tidak ada juga kapasitas beliau selaku pelapor itu untuk menyampaikan informasi yang setengah-tengah. Jadi saya kira tindakan yang diambil oleh Ibtu Rudiana ya sudah tepat sebagai anggota polisi yang taat kepada aturan yang ada. Menyampaikan sesuatu itu harus izin dulu. Dan juga rekan-rekan seperti iNews itu juga mengajukan permohonan surat seperti itu kan. Jadi bersurat resmi. Nah, tentunya surat mereka itu diproses sehingga mendapatkan persetujuan dari atasan. Saya kira beliau itu bukan melaksanakan sesuatu itu karena perintah pimpinan ataupun perintah atasan, akan tetapi beliau itu menjalankan itu karena perintah undang-undang, perintah peraturan, dan perintah hukum yang ada. Nah, dikarenakan banyaknya yang penasaran ingin masyarakat beliau itu menyampaikan terkait dengan apa yang ia alami, itulah yang ia sampaikan kemarin. Kalau terkait dengan hukum, beliau tidak berkapasitas untuk menyampaikan itu, dikarenakan itu adalah kewenangan daripada bidang humas. Dalam kasus tewasnya Vina dan Eki, nama Deddy Mulyadi juga tidak luput menjadi sorotan. Mantan Bupati Purwakarta itu kerap melakukan investigasi dengan menemui para keluarga terpidana dan beberapa orang saksi dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Hal itu dilakukan Deddy Mulyadi untuk menggali informasi mengenai penyebab kematian Vina dan Eki. Dari hasil investigasi itulah, Deddy Mulyadi tiba pada asumsi jika penyebab tewasnya Vina dan Eki bukan seperti yang saat ini dituduhkan ke-8 narapidana, melainkan kecelakaan tunggal. Sayangnya, usaha Deddy Mulyadi mengungkap fakta yang sebenarnya dalam kasus tewasnya Vina mendapat tanggapan menohok dari tim kuasa hukum Ibtu Rudiana. Mereka menyebut jika Deddy Mulyadi tidak kompeten dalam melakukan investigasi dan cenderung memihak terhadap keluarga terpidana. Tidak itu saja, belum lama ini juga tim kuasa hukum Ibtu Rudiana melayangkan somasi terbuka terhadap Deddy Mulyadi. Lantas, apa alasan tim kuasa hukum Ibtu Rudiana kembali menyerang Deddy Mulyadi? Kalau kita bereaksinya biasa aja ya, karena kalau dia berkata A, U, E, O, I, O gitu, itu nggak dianggap, itu nggak ada artinya gitu. Karena keterangan opini-opini dia itu bukanlah keterangan alat bukti sepanjang itu tidak diperiksa di muka persidangan. Dan keterangan yang di muka persidangan itu tidak bisa dicabut dia. Itu sudah dipaku, namanya itu final and binding. Dan itu sudah inkrah, yang artinya tidak bisa diganggu-gugat. Kalaupun saya menyatakan ini, saya menyatakan itu nggak ada artinya itu, dan itu nggak berlaku di mata hukum gitu loh. Nah, kecuali ada putusan PK yang membatalkan putusan sebelumnya, sehingga itu dinyatakan tidak sah, ataupun bisa dianulir. Jadi sepanjang putusan itu tidak ada yang membatalkan ataupun tidak dinyatakan tidak sah, itu nggak ada masalah. Gitu, silakan aja mau testimoni dan lain-lain itu, dan itu bukan alat bukti menurut saya. Kalau langkah hukum tentunya karena dia sudah memfitnah, menyebut nama Rudiana ya, dengan menyebut
saya disuruh Rudiana, yang konsep itu adalah Pak Rudiana, keterangan ini dan lain-lain macamnya itu merupakan tuduhan fitnah. Makanya kita laporin dan kita proses secara hukum dengan pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Seperti itu. Diki Akbar dan Dede. Ya. Udah bang, udah dilaporkan. Sudah kita proses di Polda Jawa Barat. Mungkin rekan-rekan mempertanyakan langsung kepada bidang humas, karena kita percaya dan yakin polisi akan profesional dalam memproses itu. Dilaporin itu kan kemarin kita udah kasih 3 kali 24 jam ya. Artinya kita sudah berikan hak jawab kepada yang bersangkutan untuk menyadari perbuatannya. Akan tetapi kesempatan itu yang kami berikan kepada yang bersangkutan tidak dihargai dengan baik, tidak dihormati, sehingga kami sebagai warga negara yang baik memproses itu kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Seperti itu Mas. Kalau saya melihat nggak ada kesaksian palsu mereka. Itu kan masih dugaan-dugaan, katanya-katanya. Sepanjang itu tidak ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan belum diadili, itu kita nggak bisa menuduh orang mengatakan dia kesaksian palsu. Karena kesaksian dia itu sudah diuji dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan di kejaksaan, dan proses pemeriksaan di pengadilan. Jadi kalau dibilang palsu yang mana? Kita harus bisa bedakan antara menangkap dan mengamankan. Contoh sederhana dan contoh kecil ya. Pada waktu kita belanja ke pasar, ya kan, tiba-tiba dompet kita dicopet sama maling. Terus kita nggak melihat pencopetnya itu, tapi orang lain, ada saksi lainnya itu melihat pencopetnya dan sudah lari. Tiba-tiba besoknya itu saksi ini mau kasih tahu, itu kemarin tuh yang copet handphonemu itu. Nah kita selaku korban lantas langsung membawa dia untuk diserahkan kepada kantor polisi, apakah benar dia mencopet atau tidak. Itu. Jadi beda dia antara mengamankan dan menangkap, gitu loh. Jadi begini, itulah informasi-informasi sesat. Itulah informasi-informasi yang berisi fitnah. Bagaimana beliau itu mengarahkan seorang saksi, padahal status beliau itu hanya pelapor, bukan penyidik. Jadi ini harus digarisbawahi bahwasanya kewenangan itu tidak ada sama beliau untuk mengarahkan orang lain. Itu nggak benar. Bagaimana seorang pangkat aibtu itu mengintervensi penyidikan, padahal penanganannya itu di Polda Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh Kombes. Mana berani dia untuk mengintervensi penyidikan yang kepala penyidikan seorang Kombes? Mana bisa. Nah, terus kata dia baru mengenal Pak Rudian itu tanggal 2 September. Nah itu juga sudah nggak berkesesuaian dengan fakta yang sebenarnya, bahwasanya Dede ini pada tanggal 31 Agustus sudah ketemu dengan Pak Rudiana, bukan 2 September. Di situ dia sudah menjelaskan melihat dikeroyok, melihat aksi pengejaran, dilempar batu yang mengakibatkan korban almarhum Eki meninggal dunia. Jadi dari situ saja dia sudah berbohong. Nah, terlepas dia buat testimoni bla 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 bla, silakan saja. Kita kan nggak tahu motivasinya apa, dan kita nggak tahu yang nyuruh dia siapa, dan kita nggak tahu juga yang nyeting dia siapa. Nggak ada masalah, dan itu menurut saya bukanlah novum, dikarenakan dia telah pernah memberikan kesaksian. Lain cerita kalau dia tidak pernah dijadikan saksi, baru bisa dijadikan novum. Gitu. Apa yang mau dijadikan novum? Dia aja sudah pernah jadi saksi dalam perkara sebelumnya. Itu bukan novum itu. Gitu loh. Karena dia sudah pernah diperiksa. Yang katakan novum itu adalah bukti baru yang baru ditemukan, dan itu bukti tidak pernah diperiksa ataupun diuji di dalam proses hukum yang sedang berjalan dahulunya. Karena fungsi lawyer dalam pandangan saya itu bukan melakukan pembelaan terhadap yang salah, tetapi mencari kebenaran dari sebuah peristiwa. Jadi ini saran saya, sehingga tidak mesti lagi ada satu orang mensomasi yang lain mensomasi yang lain. Yang kita cari ini adalah siapa pelaku Eki dan Tina. Pak Rudiana hari ini harus kooperatif.
untuk berkomunikasi, duduk bareng, yuk kita cari sama-sama apa yang terjadi, peristiwa yang dialami oleh Eki dan Tina, walaupun vonisnya sudah berkekuatan hukum tetap. Ini cara, karena dalam diri Pak Rudiana itu melekat sebagai anggota Polri, yang di situ ada fungsi melayani, mengayomi, dan melindungi. Siapa yang harus diayomi dan dilindungi adalah warga, termasuk di dalamnya Dede. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.